Kemudian kita masuk ke hijrahnya Suhaib. Tentu dibekal dengan siksaan dan segala, akhirnya datanglah waktu hijrah ke Madinah. Maka yang paling berpengaruh sekali, sebagaimana waktu teman-teman panitia menanyakan saya, Ustadz kira-kira judulnya apa nih yang bagus? Saya bilang Suhaib Ar-Rumi, pemilik surah Al-Baqarah 207, gitu kan. Karena memang ayat ini subhanallah turun untuk beliau sendiri. Dan banyak orang tidak tahu nih, bagaimana Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu mendapatkan kemuliaan. Allah turunkan ayat Al-Quran karena perilakunya. Kisahnya adalah berhubungan dengan hijrahnya, hijrah ke Madinah. Jadi waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah, dan Nabi SAW termasuk orang yang terakhir sebenarnya hijrah dari Mekah ya. Karena semuanya sahabat-sahabat yang lain sudah pada lari pergi ke Madinah. Ternyata di dalam kisah Suhaib disebutkan setelah Nabi SAW hijrah masih ada dia tinggal di Mekah. Dan dia disebutkan juga dalam oleh ahli sejarah dengan anak-anak Nabi SAW ya, masih ada di Mekah. Termasuk pada saat itu anak Abu Bakar, ya, Aisyah, Asma, semua masih di Mekah. Dan nanti setelah hijrah ke Madinah, barulah Nabi SAW mengutus Zaid bin Haritha untuk menjemput sisa wanita muslimat. Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, beliau pada saat mendengar Nabi SAW sudah hijrah dan orang-orang Quraisy lagi mengejar untuk membunuhnya, maka Suhaib pun merasa dirinya tinggal sendirian, ya. Gak ada lagi laki-laki muslim kecuali dia. Maka dia pun akhirnya berusaha untuk hijrah. Dan Suhaib Ar-Rumi ini pada saat dibeli oleh Abdullah bin Jud'an tadi, dan dia berusaha bisnis dengan Abdullah bin Jud'an, dan Abdullah bin Jud'an bebaskan. Akhirnya dia menjadi orang kaya raya. Jadi di Mekah dia seorang orang yang kaya raya, punya banyak emas, punya banyak usaha. Dia seorang yang kaya raya, Suhaib radhiyallahu anhu. Pada saat akan hijrah ke Madinah, dia berusaha lari dan dia mengambil anak-anak panahnya, semua yang dia punya. Kemudian hartanya yang dia bawa cuma sebagian kecil, yang lainnya sengaja ditinggalkan oleh dia. Semua rumahnya, usahanya, pakaian-pakaiannya, emas-emas batangannya yang sangat banyak, semua ditinggalkan di Mekah. Waktu beliau lari, berusaha untuk lari, dan pada saat itu kurang lebih bertepatan dengan orang-orang Quraisy juga berusaha mengejar Nabi SAW dengan Abu Bakar. Maka Suhaib pun berusaha lari untuk mengejar, untuk pergi bersama Nabi SAW. Waktu di tengah, baru dia keluar sebentar, dia tahu, ya. Orang-orang Quraisy tahu Suhaib ini muslim. Lalu dikejar oleh orang-orang Quraisy. Lalu Suhaib berhenti, kemudian dia naik ke atas bukit yang agak tinggi dan dia berkata, wahai Quraisy, kalian tahu saya pemanah yang ulung. Memang terkenal salah satu cirinya beliau suka memanah dan sangat tepat kalau memanah. Maka saya pemanah yang ulung. Demi Allah saya akan lepaskan anak-anak panah saya ini sampai kalian mati. Dan kalaupun masih sisa, saya akan menghadapi dengan pedang saya mati atau kalian mati. Gitu kan? Lalu kata orang-orang Quraisy, wahai Suhaib, kau datang ke tempat kami di Mekah orang miskin, budak, tidak punya apa-apa. Sekarang kamu tiba-tiba jadi kaya, punya kemampuan, lalu kau coba masuk Islam. Ya. Kamu mengkhianati Tuhan-Tuhan kami yang kami sembah. Kata Suhaib, terserah. Yang jelas saya akan pergi dan saya sudah masuk Islam. Lalu kata mereka, kalau begitu, kau dulunya miskin, bagaimana bisa kau pergi? Dia bilang Suhaib, baik, apa kalian mau harta saya? Kalau mau harta saya silahkan, saya kasih. Kata mereka, baik, kalau kau berikan hartamu, kami tidak akan mengejar kamu, biarkan kamu pergi. Kata Suhaib, semua harta saya buat kalian, ambil. Itu rumah-rumah saya, toko-toko saya, usaha-usaha saya, di rumah saya penuh semua harta, tidak ada yang saya bawa. Dibukain tasnya sama dia, yang saya bawa adalah ini. Ada rupanya beberapa keping emas, lalu kemudian diberikan oleh Suhaib. Nih, ambil semuanya, dilemparin ke arah mereka. Yang saya bawa cuma anak panah saya, kuda dengan baju saya ini. Karena ambil semua. Kata Quraisy, baik. Kalau engkau menyerahkan semua, kami biarkan kamu pergi. Maka Suhaib pun pergi sendirian radhiyallahu anhu, jalan sampai ke Madinah. Nabi SAW rupanya sudah tiba di Madinah sebelumnya, gitu kan? Sudah tiba, sudah disambut masyarakat Madinah, sudah mulai ada penyambutan dengan 3 hari pertama tentunya Nabi SAW di wilayah pembukaan Madinah sehingga membangun Masjid Quba, sampai Nabi SAW ke wilayah tengah-tengah Madinah dan membangun Masjid Nabawi. Suhaib Ar-Rumi pun tiba, gitu kan? Pada saat tiba-tiba Nabi SAW melihatnya dan mengatakan, wahai Suhaib, ya. Kata Nabi SAW, ribhul bai'u Aba Yahya. Sungguh jual beli yang menguntungkan wahai Abu Yahya. Perlu kita tahu teman-teman sekalian, di sini saya tidak sebutkan istrinya dan anaknya, karena memang buku-buku sejarah tidak menyebutkan Suhaib memiliki istri dan anak. Bahkan sebaliknya, memang dia tidak sempat menikah sampai meninggal. Bahkan sebaliknya, ini kalau sebagian buku sejarah, kalau anda mendapatkan memang ada berbeda, Allahu a'lam, mungkin itu yang lebih benar. Tapi yang saya temukan memang tidak disebutkan anak dan istri. Bahkan ada riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, wahai Suhaib, kalau bukan karena 3 hal
maka kau akan menjadi orang yang paling aku percaya, gitu kan. Ada 3 hal yang masih ganjal nih, gitu. Dan setelah Suhaib menjawab Umar radhiyallahu anhu, Umar menjadikan Suhaib menjadi imam sholat di zaman khilafahnya beliau. Artinya pada saat beliau ditusuk, sehingga Umar bin Khattab menjelang matinya, sampai 6 orang sahabat menunjuk siapa yang jadi kandidat khalifah, maka yang jadi imam adalah Suhaib. Dan ini tandanya adalah dia menjadi pemimpin pada saat itu sementara, gitu kan. Dan ini sebuah kedudukan, tidak sembarangan orang jadikan juga sebagai pemimpin sementara. Sampai ada khalifah yang benar, yang sah, baru Suhaib ya digantikan jadi imam. Jadi Umar bin Khattab sempat mengatakan pada saat itu, dan ini teman-teman bisa lihat tentu di halaman 54 dari buku ya, bagaimana Umar mengatakan, wahai Suhaib, mengapa engkau dipanggil dengan Abu Yahya? Ya. Sementara engkau tidak mempunyai anak. Ya. Jadi ini pada saat itu di zaman khilafahnya Umar bin Khattab ya. Jadi dari awal beliau masuk Islam sampai di zaman Umar bin Khattab ini disebutkan tidak punya anak. Sebagian ahli sejarah mengatakan juga belum menikah, gitu kan? Maka dikatakan bagaimana bisa kau punya julukan Abu Yahya sementara kamu tidak punya anak? Karena Umar tadi mengatakan, saya bilang teman-teman, kalau bukan karena 3 hal, hai Suhaib, kau akan menjadi orang yang paling aku percaya di pemerintahan, orang yang di sebelahku, sahabatku dan segala. Tapi ada 3 hal yang masih ganjal nih. Yang pertama, bagaimana bisa kau punya kunyah, punya julukan Abu Yahya sementara kau tidak punya anak, gitu kan? Yang kedua, engkau menyatakan dirimu sebagai orang Arab padahal engkau dari Romawi. Dan yang ketiga, engkau pernah memberi makan dengan jumlah yang besar dan hal itu merupakan pemborosan. Jadi Suhaib pernah mendapatkan uang yang sangat besar, kemudian beliau radhiyallahu anhu menghabiskan uang itu hanya untuk memberikan makan pada saat itu kepada seluruh sahabat yang ada di Madinah, gitu kan. Maka kata Umar, itu sebuah pemborosan yang kalau kau lakukan pada saat itu sebenarnya kau bisa bagikan kepada orang lain, bisa kamu berikan kepada keluargamu dan seterusnya. Seperti itulah. Maka Suhaib menjawab, Rasulullah SAW, kalau kenapa aku memiliki kunyah Abu Yahya? Karena Rasulullah SAW yang memberikan itu, walaupun aku belum punya anak. Karena pada saat aku tiba di Madinah, Rasulullah SAW mengatakan, ya, pada saat tadi sabda yang saya sebutkan itu ya, ribhul bai'u Abu Yahya, sungguh transaksi yang sangat menguntungkan wahai Abu Yahya. Karena tadi waktu dia bayar dengan seluruh hartanya sampai dia bisa hijrah, Nabi SAW menyambut sambil mengatakan, sungguh transaksi yang sangat menguntungkan wahai Abu Yahya. Sementara itu bukan nama saya, tapi Nabi SAW sebutkan itu, memberikan julukan itu. Kemudian yang kedua, kalau masalah aku mengatakan nasabku dari turunan Arab dan kelaimku, maka perlu anda tahu, aku adalah laki-laki dari suku An-Namir bin Qasid, dari Al-Musil, dari Irak. Dan ayahku dulu adalah seorang gubernur raja di sana. Hanya saja aku ditawan, maka orang-orang Romawi menawanku saat aku masih kanak-kanak. Setelah itu aku tidak mengenal sebenarnya keluargaku dan keturunanku, bahkan aku melupakan jalur keturunanku. Setelah aku dewasa baru aku tahu ternyata aku dari suku tersebut. Maka aku dikenal dengan Ar-Rumi karena berasal dari wilayah Romawi yang lari dari mereka menuju ke Mekah. Sementara aku asalnya dari suku Namr tadi, dari orang Arab. Jadi aku bukan dusta. Dan yang ketiga, mengenai ucapan anda tentang makanan dan bahwasanya ia merupakan pemborosan, maka aku telah mendengarkan sabda Nabi SAW, inna khiyarakum man at'ama at-ta'ama wa radda salam. Sesungguhnya orang terbaik dari kalian adalah orang yang memberi makan dan menjawab salam. Hadis inilah yang membuatku memberi makan pada saat itu tanpa ada pertimbangan. Maka dari perbuatan ini Umar bin Khattab akhirnya menjadikan Suhaib sebagai penasehat utamanya. Itu kan pada saat itu ada Uthman, ada Ali, ada sahabat-sahabat Nabi, tapi Suhaib menjadi penasehat utamanya Umar bin Khattab dalam kerajaan. Dan kita tahu bagaimana kesuksesan Umar bin Khattab dalam menjalankan kerajaannya. Dan juga pada saat Umar bin Khattab tertusuk, maka dia membiarkan Suhaib yang menjadi imam sampai ahli syura ya, berhasil menunjuk salah satu dari orang-orang mereka menjadi pemimpin. Dan ini bisa dilihat di halaman 54 tentunya dari buku kita ya. Kemudian juga disebutkan di sini oleh penulis sebuah kesaksian besar juga dari Al-Faruq Umar bin Khattab tentang Suhaib, sampai dikatakan Umar mensolatkan Abu Bakar ketika Abu Bakar wafat, dan ketika Umar wafat yang mensolatkannya adalah Suhaib.
Padahal sebenarnya yang mensolati musuhnya khalifah. Jadi waktu Abu Bakar mati, Umar ditunjuk jadi khalifah, Umar mensolati jenazahnya, gitu kan? Karena pada saat itu juga. Tapi waktu Umar meninggal, Uthman bin Affan sudah terpilih. Tapi tetap seluruh sahabat menunjuk Suhaib menjadi imam pada saat itu karena Suhaib radhiyallahu anhu memiliki bacaan yang bagus dan karena Umar bin Khattab menunjuk dia jadi imam pada saat ahli syura sedang menunjuk salah satu dari kandidat khalifah itu tentunya. Juga Suhaiblah disebutkan oleh penulis di sini buku turun ke kubur Umar bersama Uthman, Sa'id bin Zaid dan juga Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah ibn Umar. Jadi memang di sini terkenal sekali dan beliau hidup sampai zaman masanya Uthman bin Affan. Ini salah satu ya fadilah yang beliau miliki adalah 10 orang yang masuk dalam Islam itu fadilah. Itu keutamaan yang pertama, mangqib atau manaqib yang pertama. Yang kedua beliau adalah pemilik ya surah nomor Al-Baqarah 207 gitu. Jadi tadi waktu Nabi SAW ini masih kita bahas poin ini ya. Jadi waktu Nabi SAW melihat dia hijrah dan memberikan seluruh hartanya, maka kata Nabi SAW, ribhul bai'i Aba Yahya, sungguh transaksi yang sangat menguntungkan. Lalu kemudian ya pada saat itu teman-teman sekalian Allah Azza wa Jalla mengutus Jibril alaihissalam khusus untuk Suhaib menurunkan Al-Baqarah 207 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan ada di antara orang-orang, saya bukakan dulu kembali, kita lihat Al-Baqarah 207 biar lihat ayat lengkapnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ini semua sahabat dan pada saat itu dan tabi'in serta sekarang dinukil oleh para ulama-ulama tafsir bahwasanya ayat ini turun kepada Suhaib Rumi radhiyallahu anhu karena dia hijrah dan mengorbankan seluruh hartanya. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian adalah fadilah yang ketiga. Tentu ada hadis yang lain ya, di mana pada saat dia tiba ya, dan itu bisa dilihat di halaman 50 tentunya. Ini disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab tabaqatnya beliau dan semua rawinya thiqat. Dari Uthman bahwa ketika Suhaib hendak berhijrah, orang-orang Mekah berkata kepadanya, engkau datang kepada kami dalam keadaan miskin dan hina, lalu kehidupanmu berubah menjadi kaya. Lalu Suhaib menjawab, bagaimana jika aku meninggalkan hartaku untuk kalian, apakah kalian membiarkanku pergi? Mereka menjawab, iya. Maka Suhaib menyerahkan seluruh hartanya kepada mereka. Hal itu didengarkan oleh Nabi SAW, lalu kata Nabi SAW kepada masyarakat Madinah, sahabat yang sudah masuk Islam waktu itu, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Sungguh Suhaib telah beruntung, sungguh Suhaib telah beruntung. Kemudian juga ya, dinukil bahwasanya Suhaib pada saat ya, dia berkata, Rasulullah SAW berangkat ke Madinah, sebenarnya aku ingin berangkat bersama beliau, tapi orang-orang Quraisy menghalang-halangiku. Malam itu aku habiskan dengan berdiri tanpa duduk ya, karena sedih ingin hijrah bersama Nabi SAW. Mereka berkata Allah telah menyibukkannya ya, maksudnya Suhaib berkata Allah menyibukkan orang-orang Quraisy dengan perutnya. Padahal aku sebenarnya tidak sakit ya, pada saat itu dan orang-orang Quraisy seperti orang-orang yang sakit. Semuanya seperti orang yang sakit pada malam itu. Lalu mereka tertidur ya. Pada saat mereka tertidur dan Nabi SAW pun hijrah, aku pun berhasil keluar dari Mekah. Dalam jarak satu barit atau satu posko. Biasanya zaman dulu itu diberikan posko-posko ya, tapi tidak diketahui Allahu alam berapa kilometernya. Tapi biasanya zaman dulu orang meletakkan posko-posko kayak kita sekarang terminal, stasiun gitu kan. Itu untuk orang istirahat. Biasanya itu ada jual-jual makanan dan seterusnya, itu ada posko-posko. Jadi pada saat saya tiba di satu barit, satu posko itu, beberapa orang Quraisy berhasil menyusulku, lalu aku berkata pada mereka, aku berikan emasku semua dalam jumlah beberapa uqiyah, semuanya yang aku miliki. Apakah kalian membiarkan pergi? Maka mereka menerimanya. Aku pun berkata, galilah di bawah undakan pintu rumahku, niscaya kalian akan menemukannya, dan ambillah dari fulana 2 bullah. Ada lagi harta saya sama seorang wanita Mekah namanya Fulana, ambillah dari dia juga masih ada sisa emasnya. Maka mereka pun membiarkanku pergi. Aku berjalan sampai aku berhasil menyusul Nabi SAW pada saat beliau berada di Kuba. Ketika beliau melihatku, maka beliau mengatakan, wahai Abu Yahya, sungguh jual beli yang menguntungkan. Beliau mengulanginya sampai 3 kali, maka aku berkata, tidak ada yang mengabarkan hal itu kepadamu selain Jibril.
Demi Allah dunia ini jadi kecil setelah kita melihat bagaimana pengorbanan Suhaib. Ini kata penulis tentunya. Jadi kita bisa lihat di sini bagaimana ya salah satu manaqib atau kelebihan beliau selain 10 orang yang pertama masuk Islam dan yang kedua adalah memiliki atau pemilik surah Al-Baqarah yang Allah puji secara khusus dari langit karena perilakunya tadi.